Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan. Kita diberi cuaca yang cerah untuk kita boleh datang bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya untuk segenap tamu undangan yang boleh berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kita akan bersama-sama bersuka cita karena Yesus sudah lahir untuk kita. Dia juga sudah mati untuk kita. Bahkan dia sudah bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita. Dia itu Allah kita. Dia juga Raja di atas segala raja. Saya undang bangkit berdiri, kita semua akan bertepuk tangan. Kita akan merayakan dia lahir untuk kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sudah satukan kami untuk kami boleh datang merayakan hari kelahiran-Mu. Saat ini Bapa, kami mau serahkan acara kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Setiap kami yang hadir boleh merasakan sukacita dan jamahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Natal, Ketua Panitia Natal 2024 kepada Bapak Joko Purnomo. Saya persilahkan. Salam. Selamat malam semuanya yang bersaudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Bapak Kepala Sidang PD Ketawan Pendeta Muda Kristri Wano, dan yang kami hormati Bapak Pendeta Emeritus Daniel Sarnoto, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ketawan Bapak Agus Setia Purnomo atau yang mewakili, Bapak Bayan Desa Ketawan Bapak Jeffrey Pausi atau yang mewakili, Bapak Caring Desa Ketawan Bapak Praduta atau yang mewakili, Bapak Ketua RT Bapak Eko Subianto, dan para tamu undangan yang sangat berbahagia, serta seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kasih, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam suasana sukacita Natal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Natal mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat, tamu undangan, serta keluarga besar gereja kita yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam perayaan Natal ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama dan partisipasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu dalam mempersiapkan perayaan ini, mulai dari seksi acara, dekorasi, konsumsi, perlengkapan, hingga paduan suara dan anak-anak sekolah minggu yang telah mempersiapkan persembahan pujian serta tarian. Tanpa bantuan dan doa dari jemaat sekalian, acara ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kiranya semua yang kita lakukan hari ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Natal bukan hanya tentang perayaan atau kemeriahan, tetapi adalah momen untuk melihat kasih Allah yang terbesar. Firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 mengingatkan kita bahwa Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Melalui Natal ini kita diingatkan untuk menyebarkan kasih, damai sejahtera, dan pengharapan dalam hidup kita sehari-hari. Natal adalah saat yang istimewa. Kita tidak hanya memperingati kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga merayakan kasih Allah yang nyata melalui kedatangannya ke dalam dunia ini. Tema Natal kita tahun ini adalah cinta kasih yang mengubahkan, terinspirasi dari 1 Yohanes 4 ayat 9-11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah adalah kasih yang mengubahkan, kasih yang mengalir dari Allah, serta sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut, yang terluka menjadi sembuh, dan yang terhilang menjadi diselamatkan. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka marilah kita juga saling mengasihi. Saya berharap melalui perayaan Natal ini kita semakin dikuatkan dalam iman dan semakin bersemangat untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia. Mari kita menjadikan momen ini menjadi titik awal untuk memperbaiki hidup kita, mempererat hubungan dengan Tuhan dan melayani sesama dengan kasih yang tulus. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah terlibat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan seluruh rangkaian acara malam ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendaknya. Selamat merayakan Natal. Mari kita rayakan Natal dengan penuh sukacita. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Biar kasih Kristus benar-benar mengubah hidup kita, sehingga kita menjadi pembawa damai dan kasih dimanapun kita berada. Salam, selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bethlehem adalah saksi di mana seorang bayi kecil terlahir. Bukan di tempat yang mewah, bukan tempat yang megah, hanya di sebuah kandang domba yang hina. Hanya palungan dalam kesederhanaan yang nyata. Tak ada yang mau menampungnya. Bahkan tak ada pula yang menyambutnya. Semua dilakukannya demi untuk menjalankan rancangan agungnya, yaitu rancangan akan keselamatan manusia yang berdosa. Ya, dialah Yesus Sang Mesias itu. Dialah Yesus anak Allah yang menjadi manusia, yang menjadikan jalan keselamatan bagi umat manusia yang percaya untuk terlepas dari setiap belenggu dosa. Dialah
saat ini panitia sudah menyiapkan beberapa door prize. Petugas silakan memutar door prize. Di tataan lilin Bapak Ibu Saudara sudah ada tertulis nomornya. Bagi yang beruntung nanti silakan untuk ambil door prize. Kita akan putar 8 angka. Lima. Silahkan maju ke depan. Langsung saja, Mas Dendi. Silahkan ambil monggo. Nomor 32. Monggo silakan. Terus Mas Dendi. Nomor 22. Langsung saja terus. Nomor 26. Monggo silakan maju ke depan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang beruntung nomor 67. Nomor 69. Nomor 56. 56 monggo silakan. Puji Tuhan, kita diberkati dengan berbagai macam berkat dari Tuhan. Dan saat ini kita juga akan diberkati dengan pujian istimewa dari PKMB. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Gloria, Gloria. Itulah persembahan dari PKMB. Pada saat ini kita akan kembali diberkati dengan door press lagi. Ada 7 nomor. Monggo silahkan. Nomor 16 yang tertentu monggo silahkan maju ke depan. Lanjut, monggo. Dari tim paduan suara Gereja Baptis Ketaun, waktu saya persilakan.
Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Sugeng dalu, Bapak Pangapunten Radi Terlambat bilang. Yang saya hormati Bapak RT dan Bapak Ibu jamaah Gereja Baptis tahun jalan. Ingkang sepindah sumangga kita tansah ngaturaken panuwun syukur dumateng Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya saengga kita sedaya saged makempal merayakan Natal dalu punika boten kirang setunggal menapa. Lajeng kemawon saya atas nama pribadi dan mewakili pemerintah desa Taon mengucapkan sugeng Natal. Semoga Natal di tahun ini saged memberikan panjenengan sedaya keamanan, ketentraman, dan dikasihi Tuhan. Semoga menambah toleransi antar umat beragama dumateng kula kaliyan panjenengan sedaya. Mungkin mawon Pak Pendeta ingkang saged kula aturaken boten sapanya cerita, saya mewakili Pak Lurah niku mungkin Pak Lurah ngaringi kegiatan Bapak Ibu kadosipun boten saged dugi kang katen. Mbok pilih wonten atur kula ingkang boten nyuwun panjenengan kula nyuwun pangapunten hayu rahayu mugi sami pinanggih kula akhiri salam sejahtera buat kita semuanya. Matur suwun. Terima kasih demikianlah sambutan dari pemerintah Desa Ketaon yang bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kecil namun berguna, memberi terang yang dinanti. Pada malam Natal yang sunyi, malam Natal telah tiba. Lilin kecil menyala tegak di atas meja, menyala dengan tenangnya. Berkas cahayanya bersinar, menghangatkan suasana. Lilin kecil mengajarkan kepada kita bersinar, memberi cahaya pada insan lainnya, membawa kegelapan yang ada menjadi sukacita yang nyata. Lilin Natal sudah menyala, sinarnya menerangi dunia. Kehadirannya membawa sukacita untuk kita semua. Gloria, Gloria, dunia bersukacita, karena Sang Juru Selamat telah tiba untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan lebih diberkati dengan pesan Natal yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Kristri Wahono. Waktu dan tempat saya bersiap. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk bersukacita bersama, bersukaria bersama, oleh karena kesukaan besar bagi dunia telah Engkau nyatakan. Kami akan mendengarkan sejenak untuk pesan Natal ini. Biarlah pesan Natal ini membekali kami supaya kami hidup di dalam cinta kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Tentu bersukacita kita pada malam hari ini karena ini waktu yang kita tunggu-tunggu selama 1 tahun ya. Tahun lalu kita mengadakan dan tahun ini pun juga kita mengadakan, dan ini menjadi hal yang kita tunggu-tunggu. Baik Bapak Ibu Saudara,
karena saya hanya diberi waktu maksimal 15 menit, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan langsung menyampaikan satu pesan untuk kita bisa lakukan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, saya mengajak membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan ayat ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya diberikan tema cinta kasih yang mengubahkan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya perubahan. Perubahan bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif, tergantung dari keputusan masing-masing. Tetapi apa yang menjadi harapan semua orang, tentunya perubahan itu adalah suatu perubahan yang positif, dari yang tidak baik menjadi baik. Dan itu pun yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang bisa membuat perubahan, khususnya perubahan yang positif, adalah melalui cinta kasih. Cinta kasih bisa merubah benci menjadi sayang. Ya, kayak waktu masih muda itu kadang kan rasa tresno itu dimulai dari rasa benci. Awalnya benci karena terus-menerus teringat akhirnya timbul rasa sayang. Begitu Bapak Ibu ya? Gitu enggak kira-kira? Dan Bapak Ibu Saudara, demikian pula Natal. Natal adalah saat dimana kita mengingat cinta kasih Allah. Allah yang mengasihi manusia. Meskipun manusia terkadang rasa cinta itu menjadi hambar. Rasa cinta manusia kepada Tuhan itu terkadang menjadi tidak ada rasanya. Itu yang sering terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih cintanya Allah kepada manusia tidak pernah hambar. Meskipun manusia sering kali rasa cinta, rasa kasih kepada Allah ini tidak bisa dirasakan. Oleh karena itu Allah menunjukkan cinta kasih-Nya dengan inisiatifnya. Allah turun ke dunia ini, mengambil rupa manusia, lahir dalam bentuk bayi. Ini karena kasih. Bayi ini adalah bayi yang akan membawa damai sukacita bagi dunia. Dan bayi ini adalah satu bukti bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan umat manusia kesulitan, kesusahan untuk mencari damai sejahtera, untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan kasih. Meskipun sulit, Allah melalui inisiatifnya, manusia akhirnya mendapatkan cinta kasih ini melalui perempuan Maria, seorang yang masih perawan. Allah hadir melalui Roh Kudus. Maria mengandung dan melahirkan, dan yang saat ini kita peringati. Ayat ini mengajarkan bahwa cinta kasih Tuhan bukan hanya kata-kata, bukan hanya sebatas perasaan. Biasanya kalau kita menyatakan cinta itu dasarnya dari perasaan. Lalu dari perasaan ini dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Realisasinya apakah itu cinta ataukah itu bukan,
belum bisa memastikan, belum bisa dibuktikan. Tetapi di sini Allah membuktikan cinta kasih-Nya bukan hanya sekedar kata-kata aku mengasihimu, bukan hanya perasaan saja yang disampaikan, tetapi ada tindakan nyata dan tindakan itu membawa dampak besar sehingga mengubah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya mencatat ada 3 makna dari cinta kasih yang mengubahkan. Yang pertama ini ayat yang ke-9, yaitu cinta kasih Allah itu nyata dan terlihat dalam tindakan. Kasih Allah diwujudkan dengan mengirimkan anaknya sebagai bentuk tindakan kasih yang berwujud. Wujudnya apa? Manusia. Manusia ini mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan Allah. Manusia kesulitan untuk berkomunikasi dengan Allah karena hubungannya sangat jauh. Bagaimana supaya hubungan ini dekat? Allah yang mendekatkan diri kepada manusia, bukan manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini bentuk bahwa Allah itu memperhatikan manusia kesulitan, tapi Allah dalam inisiatifnya memberi kemudahan. Allah menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristus Allah hidup dan Allah berkorban bagi manusia yang dicintainya. Manusia ini adalah kekasih hati Allah. Allah tidak ingin kehilangan manusia. Allah ingin setiap manusia ini akan bersama-sama dengan Dia di masa kekekalan. Sehingga Allah harus campur tangan agar manusia ini bisa hidup. Supaya manusia yang berdosa ini beroleh pengampunan, supaya manusia yang berdosa ini beroleh keselamatan. Saudaraku, hal ini perlu kita terapkan dalam kehidupan ini. Terapkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara apa? Allah itu sudah menunjukkan perhatiannya kepada umat manusia. Apa yang harusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tunjukkanlah kasih-Mu kepada sesama. Dimulai dari keluarga. Tanyakan dalam diri, sudahkah saya mengasihi keluarga saya? Istri, suami, anak. Kemudian lebih luas lagi, sudahkah saya mengasihi lingkungan saya? Sudahkah saya mengasihi masyarakat tempat di mana saya tinggal? Lebih luas lagi, sudahkah saya mengasihi tempat atau daerah saya di kabupaten, provinsi? Sudahkah saya mengasihi negara saya? Sampai seluas itu. Luasnya sampai mana? Tidak terkira. Bahkan sampai luar negeri. Kasih itu harus tetap kita nyatakan, supaya kasih itu pun juga dirasakan oleh orang lain. Bukan hanya kita saja yang menikmati kasih itu. Lakukan hal yang sederhana seperti membantu orang lain. Ini bentuk kasih. Membantu orang lain dalam kebutuhan mereka, membantu mereka di dalam mereka mungkin membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan. Itu panggilan kita. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10, kasih Allah itu tidak bersyarat. Tidak ada syaratnya. Cinta kasih yang Tuhan nyatakan tidak bergantung pada kebaikan atau kelayakan. Aku akan mengasihimu kalau kamu baik kepadaku, tidak. Tetapi kasih Allah meskipun manusia itu baik atau tidak baik, layak atau tidak layak, berdosa atau tidak berdosa, semua mendapat hak kasih yang sama, mendapatkan cinta yang sama. Lalu yang membedakan apa? Keputusan. Mau gak kita menerima kasihnya Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa Allah mengasihi, betapa Allah mencintai kita. Melalui inisiatifnya, melalui kasih yang Dia nyatakan, sehingga kita layak menerima. Siapa sih kita? Kalau kita mau kalkulasi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menghitung-hitung, kira-kira lebih banyak mana kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan,
atau kehidupan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita mau koreksi, kecenderungan manusia pada umumnya, selalu ingin berbuat dosa, selalu berbuat salah, selalu menyimpang. Itu kecenderungan manusia, bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan. Tetapi kasih Allah ini tidak bersyarat. Bukan berarti lalu kita semena-mena, semau sendiri, tidak. Kita perlu mengingat ini loh, kasih Allah itu tidak ada syaratnya. Siapapun bisa datang dan siapapun berhak menerima kasih Allah itu. Tidak memandang apakah dia orang yang berdosa, apakah dia orang yang tidak berdosa. Semuanya punya hak yang sama untuk mendapatkan kasih Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Ini istimewanya Allah. Ini istimewanya Tuhan. Tapi terkadang kita menilai Tuhan seolah-olah tidak mengasihi kita. Kita menilai Tuhan seolah-olah Dia itu jauh dari kita. Padahal Tuhan itu dekat. Yang sering menjauh dari Tuhan adalah kita. Betul ya? Betul apa salah? Yang sering menjauh dari Tuhan itu justru kita. Menganggap Tuhan itu jauh, padahal Tuhan itu dekat dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kemarin tanggal 25 bahwa Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai. Nah, namanya menyertai itu senantiasa ada bersama-sama. Tidak pernah saya di sini dan Allah di sana, tidak pernah. Tetapi Allah ada bersama-sama dengan kita. Begitu kasih Allah yang luar biasa tanpa ada syarat, sehingga Allah memberikan pengampunan itu dengan tidak ada embel-embel apapun. Mengampuni ya sudah mengampuni. Tidak ada pamrih. Aku mau mengampuni kalau kamu mau. Nah, tidak ada. Tetapi yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat bagaimana Allah memberikan contoh tentang kasih. Ketika kita mau mengampuni, kita harus pilih-pilih set. Kita mau mengasihi, pilih-pilih kose. Aku hanya mau berbagi kepada orang yang mau berbagi kepadaku. Itu yang cenderungnya ya. Aku hanya mau mengasihi kepada orang yang mau mengasihi. Lihat Tuhan, itu tidak ada ajarannya. Tuhan mengasihi kepada siapapun, entah itu orang yang tidak mengasihi, Tuhan tetap mengasihi. Bagaimana dengan kita? Ini adalah satu pengajaran yang penting untuk kita lakukan. Memaafkan dengan tulus. Kasih Allah yang tidak bersyarat mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain tanpa syarat. Tidak ada syarat apapun. Mengampuni, ya udah mengampuni. Kasih Allah tidak bergantung pada kesempurnaan kita, sebab kita tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Dialah Allah yang sempurna. Sehingga kita tidak bisa menuntut aku hanya mau mengampuni dengan kriteria-kriteria yang kita harapkan. Tidak bisa. Kalau itu dilakukan Allah, kita tidak masuk kriteria orang-orang yang diampuni. Yang ketiga, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Sudah 11 menit. 4 menit lagi jatahnya. Ayat yang ke-11, yaitu kasih menginspirasi untuk mengasihi sesama. Yohanes menekankan bahwa jika Allah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama. Kasih Allah ini menjadi dorongan bagi kita untuk mempraktikkan kasih, terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihat kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara. Tengoklah, sudahkah kita mengasihi kanan kiri, depan belakang kita? Karena ini yang menjadi penekanan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling. Yang namanya saling itu
ada korelasi, ada imbal baliknya. Saya mengasihi si A pun juga mengasihi saya. Allah sudah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Allah. Salah satu indikasi, ciri-ciri bagaimana kita mengasihi Allah sudah sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan, kasihi sesamamu manusia. Kalau kita sudah bisa mengasihi sesama manusia, itu adalah tandanya bahwa kita sudah bisa mengasihi Allah. Bohong bagi kita ngomong aku mengasihi Tuhan tapi masih membenci saudara kita, masih membenci tetangga kita. Itu kebohongan. Sebab yang namanya mengasihi Allah, bentuk yang terlihat adalah mengasihi sesama kita. Tidak pandang bulu siapapun dia, agamanya apa, adatnya apa, suku rasnya apa, gak peduli. Mengasihi, ya udah mengasihi. Tidak ada persyaratan apapun. Dan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang 5 ayat ke-8, Allah mengasihi kita tanpa syarat, bukan berdasarkan dengan apa yang kita lakukan. Allah mengasihi bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu hal untuk mengasihi Allah, bukan itu. Allah tidak punya syarat mengasihi. Demikian pun juga seharusnya kita harus tanpa syarat mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Natal adalah peringatan cinta kasih Tuhan yang mengubahkan kita dan dunia. Dunia berubah, kita pun harusnya juga berubah oleh karena kasih dan cinta Allah. Marilah kita meresponi kasih tersebut dengan mengasihi sesama tanpa syarat dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan nyata. Semoga melalui kita, cinta kasih yang mengubahkan dari Allah dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita adalah garam, kita adalah terang. Garam itu memberi rasa. Jadi dimanapun berada, kita harus bisa memberi rasa kepada orang-orang. Minimal ada rasa damai sejahtera. Kehadiran kita membawa damai, kehadiran kita membawa sukacita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat pun juga membawa cinta, membawa kasih dan perdamaian. Itulah pesan Natal bagi kita untuk kita lakukan bersama-sama. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan.